Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus makanan untuk tidak binasa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam Sang Sabda. Sampan kembali menyapa Anda sekalian, sekeluarga. Semoga Tuhan selalu melindungi. Saudara-saudariku yang terkasih, punya banyak uang, mati. Punya mobil dan rumah mewah, mati. Punya banyak aset, mati. Punya kekuasaan, mati. Terkenal juga mati. Pintar atau bodoh, tetap mati. Suci dan berdosa, juga mati. Kematian adalah kenyataan yang tak terelakkan dalam hidup, dan tak ada satu dasar pun yang membuat seseorang untuk tidak mati. Iman kita memberikan pengharapan bahwa kematian adalah peralihan dari hidup di dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Akan tetapi, kehidupan kekal itu telah dimulai sejak kita ada di dunia ini. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini menggunakan hal-hal duniawi untuk hal-hal yang baik, mereka itulah yang akan mengalami kehidupan yang abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali bulan Agustus hari ini, Sabda Tuhan memberikan terang bagi jalan hidup kita untuk mengejar kehidupan yang kekal tersebut. Bangsa Israel diberikan banyak roti dan daging ketika mereka mengeluh kepada Musa di padang gurun, karena mereka merasa
lapar. Tuhan memang memberikan roti itu dari atas langit. Namun hal itu adalah ujian bagi mereka. Apakah setelah merasa kenyang dengan roti itu, bangsa Israel mau mentaati hukum dan ketetapan dari Allah atau tidak? Pernyataan Tuhan ini sebenarnya merupakan ajakan bagi kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan memberikan banyak berkat dalam hidup itu ada tujuannya, yaitu agar kita semakin percaya dan mengikuti jalan-jalannya. Maksud Tuhan Allah bukan bertujuan untuk dihormati dan ditaati oleh bangsa Israel, tetapi untuk keselamatan atau kehidupan yang kekal bangsa itu sendiri. Di sini jelas bahwa makanan yang kita makan dan minum sehari-hari, serta berbagai berkat seperti prestasi dan kelengkapan-kelengkapan duniawi itu hanya membantu hidup kita di dunia ini. Sementara hidup tidak hanya sampai di dunia ini, tetapi di akhirat. Dalam bacaan Injil, Yesus memurnikan motivasi orang banyak yang terus mengikutinya kemana-mana. Yesus tahu bahwa mereka mengikuti Dia bukan karena mereka sedang mencari kehidupan yang kekal, namun mereka mencari Yesus untuk mendapatkan roti atau rejeki duniawi. Maka melalui peristiwa ini, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya dirinya adalah roti yang sesungguhnya yang menjamin keselamatan jiwa atau kehidupan yang kekal seseorang. Yesus menyebut dirinya adalah roti dari surga yang tidak berupa makanan, tetapi berupa cara hidup, jalan hidup, di mana jika kita mengikuti cara hidup Yesus, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan mengajak kita untuk berpikir melampaui setumpuk rejeki yang ada di depan kita. Artinya bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal dalam hidup agar kita semakin setia, percaya kepadanya, dan juga mengikuti jalan-jalan hidup yang benar yang dikehendakinya. Jangan sampai semakin banyak rejeki, kita semakin serakah, sehingga membinasakan keselamatan jiwa kita sendiri. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajak kita semua untuk hidup menurut kehendak Allah dan kebenaran serta kekudusan yang sesungguhnya. Semoga sabda Tuhan hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk mengejar kehidupan yang kekal. Dan Yesus adalah makanan untuk kehidupan kekal tersebut. Tuhan memberkati kita semua.